selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan dalam acara Siraman Rohani. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sharing firman Tuhan yang dengan tema mengatasi rasa ketakutan. Mengatasi ketakutan. Nah, mari kita bersama-sama sebelum membahas kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami boleh kembali sharing firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Setiap kami adalah anak-anak Tuhan yang kadangkala Tuhan izinkan kami boleh mengalami rasa takut, cemas dan khawatir. Tapi kami bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa dasar di dalam Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami. Bila firman Tuhan pada siang ini boleh menolong kami untuk kami boleh mengatasi rasa ketakutan kami dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami dan pakai hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan kami bersama. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mazmur 31 ayat 14 mengatakan demikian. Dikatakan tetapi aku percaya kepadamu aku percaya ya Tuhan, sebab aku berkata Engkaulah Allahku. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa dikatakan oleh pemazmur berkata tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Nah, banyak orang seringkali menghadapi yang namanya rasa ketakutan. Banyak orang seringkali mengalami yang namanya ketakutan dalam kehidupannya yang disebabkan oleh beberapa faktor. Baik itu rasa takut karena takut sakit, takut mati, takut malu, takut ketinggian atau di tempat yang tinggi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami ketakutan dengan berbagai faktor ini, seringkali menghantui dalam kehidupan kita yang membuat rasa hidup kita tidak nyaman. Nah, salah satunya rasa takut, ada orang yang takut dalam ketinggian, di tempat yang tinggi begitu dia merasa takut dan merasa ngeri gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang takut naik pesawat, sangat ketakutan ketika mereka naik pesawat. Kenapa? Karena pola pikirnya ketika dia naik pesawat dan di dalam pesawat di tempat yang ketinggian itu pola pikirnya dia memikirkan hal-hal yang negatif. Misalnya berpikir bahwa jangan-jangan pesawat ini jatuh. Nah, kalau jatuh aku bagaimana? Pasti aku mati. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau pola pikir ini menyerang dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup kita dalam sepanjang kita duduk di dalam pesawat itu, kita akan terus dihantui ketakutan dan tidak ada damai. Dan itu sangat membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami rasa takut, bagaimana caranya atau solusinya untuk mengatasi namanya ketakutan itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Jika dipikir secara manusia, ketakutan itu tidak mudah untuk diatasi. Tetapi ada satu solusi yang paling tepat untuk kita dapat mengatasi ketakutan. Firman Tuhan di dalam ayat 14 yang kita baca tadi mengatakan bahwa tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk kita mengatasi ketakutan, yang pertama adalah berserah dan percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sadar bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Tuhan yang merancangkan semua, yang mengatur semua jalan hidup kita, dan dialah yang mampu dan sanggup menolong kita. Kalau kita melihat di dalam ayat 16 dikatakan di sini, masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua, sadar bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan dan semuanya Tuhan sudah atur, dan hidup kita ini tidak terlepas dari pandangan Tuhan. Semuanya ada dalam pengetahuan Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami rasa takut, cemas dan mengalami tidak nyaman karena ketakutan itu, yang pertama kita berserah dan percaya kepada Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, sadarlah bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan dan dialah yang mengatur seluruh keberadaan hidup kita. Sehingga hidup kita dalam sedetik pun tidak lepas dari pandangan Tuhan. Kalau kita sadar akan hal ini, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hati kita akan mengalami ketenangan dan kecemasan itu akan hilang.
Kalau kita berpikir dalam hidup kita secara negatif, maka yang ada dalam pikiran kita itu hanya negatif terus. Jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan terjadi seperti ini. Maka hidup kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Maka di dalam Mazmur yang kita baca ini, dalam Mazmur pasal 31 ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan memberikan solusi yang terbaik ketika kita mengalami ketakutan. Tidak saja Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, yaitu untuk kita berserah dan percaya kepadanya, tetapi kita disuruh sadar diri bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Dia adalah Allah yang dapat menyelamatkan hidup kita dari segala hal yang menakutkan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar untuk menyelamatkan kita dari rasa segala takut dan khawatir dan cemas yang menghantui hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang mengalami ketakutan, kecemasan dapat membawa dampak yang tidak baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada beberapa orang yang mengalami takut dan cemas, maka itu menghantui pola tidur mereka. Mereka tidak bisa tidur sepanjang malam. Karena apa? Pikirannya dihantui rasa takut dan cemas terus. Maka dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ada orang yang takut mati, makanya dia takut kalau pas tidur dia bablas, nggak bisa melek lagi, nggak bisa bangun lagi. Makanya dia malam takut yang luar biasa sehingga dia ketakutan tidur. Nah, ini membuat dia sengsara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Membuat hidupnya tidak nyaman dan tidak enak dan mengakibatkan kesengsaraan dalam hidupnya. Oleh sebab itu hati-hati ketika kita mengalami hal ini. Ingatlah, kita punya Tuhan Allah yang hidup yang luar biasa. Jadi solusinya itu berserah dan sadar diri bahwa Allah mampu dan sanggup menolong kita. Dan yang ketiga, Dia Allah yang dapat menyelamatkan kita dari segala rasa takut. Dan yang keempat, Bapak yang kasih Tuhan, solusinya adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberikan tempat untuk kita dapat berseru kepadanya, untuk menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Nah, jika kita meletakkan kepercayaan kita kepada Allah, maka Dialah yang membebaskan kita dari segala rasa takut itu, Bapak yang kasih Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 31, Daud melakukan apa segala hal yang ada di dalam dirinya ketika dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dari ayat 14 sampai 25, Daud mengalami satu pengalaman yang sangat menakutkan dalam hidupnya, yaitu di mana ketika dia merasa tidak nyaman dalam hidupnya karena rasa takut. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud mengungkapkan rasa takutnya itu, mengungkapkannya kepada Tuhan, sehingga dia ketika merasa bahwa teman-temannya meninggalkan dia, merasa dia terisolasi dan dianggap tidak berharga lagi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan kecemasan, ketakutan itu menghimpit dalam hidupnya, maka Bapak Ibu mengasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud yaitu mengungkapkan semua rasa takutnya itu kepada Tuhan, sehingga Daud tidak takut lagi. Kalau kita melihat dari ayat 14 sampai 15, di situ Daud mengungkapkan rasa takutnya kepada Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud ketika mengatasi rasa takutnya. Bagaimana dengan saudara sekalian, Bapak Ibu dan saudara? Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud ketika mengatasi rasa takutnya? Yang kedua, dalam rasa ketakutannya Daud berseru kepada Tuhan, menyatakan bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan, dan dia menunjukkan bahwa meskipun dia mengalami kondisi yang tidak nyaman dan tidak baik-baik saja, Daud tetap menyatakannya semuanya kepada Tuhan, sehingga rasa takut yang ada dalam dirinya itu dapat diserahkan kepada Tuhan dan dapat membawa hidupnya nyaman bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud terus memohon belas kasihan kepada Tuhan, meminta agar Tuhan menyinari wajahnya dengan kasih karunia-Nya, sehingga Daud merasa nyaman, merasa ada satu kekuatan di dalam hidupnya, karena Tuhan yang menyinari hidupnya dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud ketika mengalami rasa takut itu? Daud mengekspresikan keyakinannya bahwa orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan tidak baik dalam hidupnya itu akan dihukum oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami rasa takut itu, marilah kita melihat Daud ketika mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya, mengatasi rasa takutnya, dia bercerita tentang penderitaannya kepada Tuhan dan memuji Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Daud boleh mengalami kemenangan.
Daud boleh mengalami rasa satu sukacita dan damai dan melepaskan rasa takut itu karena dia berpegang kepada janji Allah, berpegang kepada Allah-Nya yang luar biasa itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saya dan Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini Bapak Ibu mengalami ketakutan dan kecemasan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu takutkan. Mungkin takut karena masalah usaha pekerjaan, masalah masa depan, masalah sakit penyakit, atau mungkin masalah-masalah yang lainnya, masalah kematian. Banyak hal mungkin yang menghimpit kita dalam masalah ketakutan dalam diri kita. Dan kadangkala Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan itu jarang sekali terjadi. Yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat kita menjadi rasanya tidak mempunyai kekuatan, karena pikiran kita dibebani dengan rasa yang kita rasakan itu, rasa takut yang kita rasakan itu, sehingga membuat kita lemah dan membuat kita tidak berdaya. Kita melupakan Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat di dalam Yesus Kristus yang mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau engkau hari ini mengalami ketakutan, kecemasan, datanglah kepada Tuhan Allahmu seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Ungkapkan apa yang menjadi kecemasanmu, apa yang menjadi ketakutanmu, apa yang menjadi kekhawatiranmu. Jika engkau hari ini mengalami kesakitan yang luar biasa karena Anda menderita sakit penyakit yang luar biasa, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mampu dan sanggup mengangkat semua sakit penyakitmu, mengangkat semua rasa cemas dan takutmu. Kadangkala Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita sudah berdoa, tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab kita. Kadangkala kita merasa semakin cemas dan takut. Tetapi ingatlah, Tuhan punya waktu untuk menjawab doamu. Tuhan punya cara untuk menjawab doamu. Yang penting engkau percaya dan berserah kepada Dia. Maka Tuhan yang akan bertindak dan menolong Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, renungan ini singkat sekali. Tetapi biarlah renungan ini belum menjadi kekuatan buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin hari ini kita mengalami ketakutan. Ketakutan itu adalah, rasa takut itu adalah manusiawi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Semua orang pasti pernah mengalami rasa yang ketakutan, tetapi berbagai cara mereka mengatasi rasa ketakutan itu dengan kekuatannya sendiri. Tetapi saya dan Bapak Ibu sekalian adalah anak Tuhan. Tuhan mampu dan sanggup menolong anak-anaknya yang mengalami rasa takut dan kekhawatiran yang luar biasa itu. Dia akan membebaskan kita, Dia akan menolong kita sehingga kita dibebaskan dan diberikan kemenangan dari rasa takut yang menghimpit dalam kehidupan kita. Cara mengatasinya adalah kita datang kepada Tuhan. Mari hari ini, kalau engkau takut, engkau cemas dalam segala hal, datanglah kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan yang akan membebaskan engkau, memberikan kemenangan kepada engkau. Bila firman Tuhan ini belum menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkau materaikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, kami sebagai manusia yang lemah, kami sering kali didera oleh rasa takut, cemas, khawatir apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur mempunyai Allah di dalam Yesus Kristus yang mampu dan sanggup menolong kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh dibebaskan, dilepaskan dari rasa takut, cemas, dan khawatir itu, dan kami boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, dan kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini dalam tangan kuasa-Mu, dan Roh Kudus yang terus menolong kami dan membantu kami untuk kami boleh keluar dari rasa takut itu, dan kami boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan menaikkan doa kami di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai ketemu kembali.